Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar GSD 17 TV. Sekarang kita lagi ada di Taman Ruang Terbuka Hijau Perumahan Gria Sukadami. Dan di sini juga kita akan sama-sama belajar agar kita bertambah pintar dan tidak ketinggalan informasi terkini, teman-teman. Bersama saya, Mas Agus, dan kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu dari relawan Jamkeswot, yaitu Bapak Ali Mansur. Selamat datang Pak Ali Mansur. Selamat datang. Assalamualaikum Ali Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabarnya Pak Ali Mansur? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mantap sekali. Terima kasih kedatangannya Pak Ali Mansur. Sudah datang di podcast kita yang perdana ini. Iya. Di sela-sela kesibukan Bapak Ali yang sana sini membantu banyak orang. Kami sangat-sangat senang sekali Pak Ali Mansur. Saya manggilnya Bapak atau Bang ini, Bang? Bung aja sih, Bung. Oh, Bung ya? Iya, biasanya kalau kita nggak enak menjelasnya Bung Ali gitu. Ya. Barangkali Pak Ali mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, boleh Mas, kalau izin. Siap. Udah. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wasallam. Izin perkenalan diri, saya relawan Jamkeswot yang atas nama Ali Mansur. Kebetulan salah satu pengurus DPD Jamkeswot Kabupaten Bekasi dan juga sekretaris Jamkeswot DPW Jabar Jawa Barat, yang mana kami ini diamanai baru kemarin dan menjadi salah satu sayap organisasi yang tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengadvokasi, mengawal semua perjalanan organisasi serikat pekerja. Ya, Itu aja sih Mas Agus. Siap Pak Ali. Singkat saya. Terima kasih perkenalnya Pak Ali, luar biasa. Sebenarnya apa sih itu Jamkeswot itu Pak? Saya sebagai orang awam lah ya, saya nggak ngerti apa-apa. Siap. Saya pernah dengar Jamkeswot itu apa? Yang saya tahu kan jam sostek. Iya. Dan apa itu Jamkeswot? James Bond bukan ya? James Bond ya, 007 hari ini. 007. Ya, Jamkeswot itu adalah salah satu pilar salah satu organisasi di salah satu serikat pekerja, yang mana Jamkeswot ini menjadi salah satu pemantau pelayanan BPJS Kesehatan yang waktu itu mulai disahkannya Undang-Undang BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. Oke. Itu mulai dengan waktu itu perjuangannya adalah SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Produknya adalah BPJS Kesehatan. 1 Januari disahkan oleh pemerintah pusat waktu itu Presiden Pak SBY. Kemudian penerapan efektifnya per 1 Juli 2014. Nah, kami relawan Jamkeswot itu dibentuk tanggal 23 September 2014. Itu sih. Yang mana tujuannya adalah awalnya memantau pelaksanaan pelayanan BPJS Kesehatan di masyarakat. Awal-awal waktu itu biasa, setiap kebijakan atau setiap undang-undang dalam hal penerapan di lapangan itu pasti ada suatu hal yang kurang tepat, kurang sesuai. Nah, itu dari salah satu relawan Jamkeswot, tugas kita untuk mengawal dan memantau, memastikan pelayanan jaminan kesehatan ini dirasakan benar-benar oleh warga dan masyarakat dengan prinsip sehat hak rakyat. Itu Mas, secara simpelnya saja. Sehat hak rakyat. Ya. Jadi sebenarnya fungsi utama dari Jamkeswot itu mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jamsostek itu sendiri Pak ya. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ya. Jadi mengawal bagaimana prosesnya itu benar enggak, atau mungkin ada kendala di lapangan atau ada masalah di lapangan seperti apa gitu. Ya, prinsipnya banyak yang waktu penerapan BPJS Kesehatan di masyarakat itu banyak didapati antara masyarakat dengan rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan itu belum paham tentang regulasi yang ada karena memang minimnya sosialisasi oleh pemerintah. Akhir kemudian masyarakat mengasumsikan sendiri dengan aturan undang-undang tersebut. Rumah sakit pun juga sama, bagaimana mengupayakan itu menurut versinya rumah sakit sendiri. Akhirnya beda pendapat, itulah yang kadang-kadang potensi konfliknya di masyarakat di lapangan seperti itu. Maka waktu adanya Jamkeswotnya berdiri, itu menjadi salah satu kita menjembatani dari sisi pihak rumah sakit sebagai pelayan kesehatan, kami pun masyarakat sebagai pemantau, masyarakat memastikan mendapatkan pelayanan kesehatan dari jaminan BPJS Kesehatan. Itu sih Mas. Jadi lebih
menjembatani cara pandangnya rumah Iya. sakit seperti apa, Iya. cara pandang masyarakat seperti apa. Jadi menggabungkan cara pandang itu menjadi satu sehingga bisa ditemukan solusi ya Pak ya. Prinsipnya sih sederhana ya, bahwa kita berusaha untuk bagaimana pihak rumah sakit itu juga tidak tekor dengan jasa yang sudah diberikan. Masyarakat pun juga merasakan efek dari pelayanan BPJS Kesehatan. Itu sih prinsipnya, Mas. sekali. Mantap Jam Kosmo. Jadi tugasnya emang benar-benar harus dirasakan Iya, iya. masyarakat langsung pada umumnya Pak ya. Karena waktu itu gini, memang kita mendorongnya direalisasikan atau disahkan undang-undang BPJS itu memang ke 2004 itu sebenarnya undang-undang itu sudah ada, namun tidak dijalankan oleh pemerintah karena alasan nggak punya dana apa segala macamnya itu. Nah, maka berangkat dari perjalanan 10 tahun itu akhirnya kemudian kita upayakan supaya dijalankan. Itu sih Mas. Wah. Prinsipnya. Mantap sekali Pak Ali. Jadi emang berfungsi sekali ya Pak Jam Kosmo itu sendiri ya. Sangat membantu banyak kesulitan yang dihadapi masyarakat ya pada umumnya ya Pak Ali ya. Mantap sekali Pak Ali. Jadi tugas-tugasnya tadi hampir langsung bersentuhan dengan masyarakat pada umumnya, bersentuhan dengan pihak rumah sakit, bahkan instansi BPJS Kesehatan. Iya, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS itu sendiri, masyarakat, itulah yang akhirnya kemudian kita satu sama lain saling keterkaitan, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tuh. Dukcapil juga masuk. Dukcapil, karena terintegrasinya sistem by NIK, by data itu tuh satu NIK untuk data semuanya. Nah, ini sudah mulai diterapkan. Satu NIK bisa data semuanya. Iya. Jadi banyak masalah Pak di lapangan seperti apa? Makanya kan gini Mas, berpatokan kepada ketika NIK yang bersangkutan atau penduduk atau masyarakat itu dimiliki, namun dia dicek di sistemnya ternyata belum online atau apa, biasanya didetek saat dicek di edabunya itu pasti ketahuan sudah terdaftarkah atau ada data bermasalahkah atau segala macamnya itu. Maka perlu ada komunikasi kita nih teman-teman relawan Jam Kosmo di lapangan dengan pihak di Dukcapil dengan mengakses NIK tersebut, warga tersebut tuh memastikan apakah sudah terdaftar menjadi peserta BPJS atau belum terdaftar. Kalau belum ataupun posisinya belum online atau belum update data itu yang biasa banyak didapetin di masyarakat itu NIK ya. Nah, maka selain kita berkomunikasi dengan di kantor di Dukcapil kabupaten kota di masing-masing wilayah, di Kemendagri pun itu harus dilakukan karena datanya adalah ditariknya ke data pusat. Itu Kemendagri itu Mas. Jadi cukup rumit sebenarnya ya Pak ya. Ya, memang itulah penerapan salah satu undang-undang, konsekuensinya pasti penerapan di masyarakatnya pasti ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Maka hadirnya Jam Kosmo itu untuk mengawal perjalanan dan mengawasi kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri ya Pak ya. Wah mantap sekali Pak Ali. Berarti emang luar biasa dari Jam Kosmo ini itu sendiri Pak Ali. Iya. Masalah apa Pak yang paling sering dihadapi Pak? Biasanya masyarakat itu tidak mengetahui bahwa NIK-nya yang didaftarkan ke BPJS itu memastikan apakah sudah update atau tidak, atau sudah update atau tidak. Oke. Yang kedua adalah biasanya ada kepesertaan ganda yang mensyaratkan ketika diakses di BPJS itu kemudian tidak menjadi komprehensif. Maksudnya komprehensif itu di satu kesatuan dalam kesatuan. Nah, kemudian di lapangan itu banyak juga yang pasca PHK kemudian dia tidak segera memutasi kepesertaan BPJS-nya ke mandiri. Maka ketika setelah 1 atau 30 hari pasca dia di PHK kemudian dia nggak segera diaktifkan, maka ketika setelah 1 bulan itu nunggu masa aktivasi 14 hari. Nunggu masa aktivasi 14 hari. Oke. Ya, yang terakhir ini yang banyak kejadian adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap bagaimana mengupayakan sedia payung sebelum hujan atau sedia penjaminan kesehatan dulu sebelum jatuh sakit. Makanya diupayakan kita memaksimalkan sistem pemerintah yang saat ini kita dorong adalah sistem UHC tadi itu, Universal Health and Coverage. Bagaimana pemerintah itu ikut andil dalam hal
memberikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang belum mempunyai penjaminan melalui anggaran APBD. Gitu, Mas. Sebenarnya ada itu Pak ya. Ada dari pemerintah kabupaten, terutama kabupaten salah satu di Jawa Barat itu mendorong bahwa 20% dari APBD itu harus dialokasikan untuk kesehatan. Salah satunya itu membiayai peserta PPPPU Pemda atau PBI APBD. Apa itu Pak? Panjangannya. Peserta bukan penerima upah pemerintah daerah, atau PBI itu peserta mandiri gitu, Pak? Peserta bantuan iuran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gitu, Mas. Agak rumit ya, Mas ya? Agak rumit. Nah, untuk saya yang awam ini saya agak rumit nih, Pak. Dan ada dua sih, PBI itu ada dua nih. PBI itu ada dua, PBI peserta bantuan iuran itu ada dua yang di cover, yaitu dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota, dan APBN atau pemerintah pusat, yang mana mengalokasikan anggaran itu di masing-masing wilayah, baik di kabupaten, kota maupun di pemerintah pusat. Itu sih, Mas, gambarannya. Agak rumit ya. Rumit, Mas. Saya sebagai orang awam ini, apalagi warga masyarakat ya Pak ya, pasti mengalami kesulitan ya Pak ya, mengalami kesulitan dengan prosedural yang mungkin sebelum maju dulu ya takut duluan ini Pak. Takut duluan. Apalagi memang rata-rata kan gini, warga masyarakat kita nih ada semacam dalam tanda kutip nih, kalau ke rumah sakit itu udah horor aja tuh bawaannya tuh. Uang ya Pak. Horor, uang. Kedua, mau ngobrol sama atau ketemu sama pihak dokter aja udah takutan duluan tuh. Iya Pak. Itu. Nah, itulah yang kadang-kadang memang perlu ada advokasi kita nih di masyarakat, hadir dalam saat pengawalan pasien di rumah sakit. Itu tujuannya itu. Mendampingi ya Pak. Mendampingi sampai tuntas. Langsung sampai tuntas ya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan mungkin ya. Atau penolakan pasien yang lebih pada seperti yang terjadi belakangan ini ya Pak ya. Itu. Terus kemudian juga memang kita pun mengedukasi pasien supaya dia mampu mengadvokasinya keluarganya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih gitu, Mas. Hal lebih itu maksudnya gini, bahwa ada hal yang kebijakan-kebijakan yang kita mendorong supaya pemerintah ikut andil dalam pelayanan kesehatan. Melalui dibuatkanlah jam sedekah atau PBI dengan UHC kan, atau banyak hal yang lain lah yang kita dorong berkomunikasi dengan pemerintah. Wah, pembicaraan kita semakin menarik nih Pak Ali. Saya sangat semangat sekali nih. Sebenarnya gini Mas, kalau diskusi soal BPJS itu apa ya, complicated ya Mas ya. Complicated itu maksudnya sangat itu ya. Enggak, memang seru tuh. Nggak karena bisa dari kita tuh enggak cuma doang. satu instansi saja. Enggak cuma BPJS kesehatan saja, enggak. Kita pun juga ada yang namanya BPJS tenaga kerjaan. Itu lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi pembahasannya. Namun kita karena fokus di BPJS kesehatan, karena lahirnya kami juga dari BPJS kesehatan ya, kita fokusin di situ. Jadi kalau boleh saya tangkap ya Pak ya. Iya. Itu berarti anggota peserta BPJS itu enggak harus jadi peserta BPJS jam kesuat itu sendiri ya Pak ya, atau itu bukan sesuatu yang berbeda ya, tapi jam kesuat itu mendampingi peserta BPJS untuk bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan itu Pak. Iya gitu Pak. Prinsipnya gini, jam kesuat itu berangkat dari lahirnya kalau di Serikat Pekerja ya, jam kesuat itu. Namun enggak kemudian mensyaratkan bahwa relawan jam kesuat itu harus dari pekerja, enggak harus dari masyarakat umum ataupun masyarakat sipil yang dia mau ikut andil dalam mengadvokasi pasien. Itu juga nggak ada soal, yang penting secara waktu, secara tenaga dia mau melakukan pendampingan dan mengadvokasi pasien, itu sudah kita bisa lakukan. Bisa, ya. Namun memang harus melalui legislasi yang jelas supaya terkoordinir dengan baik itu Mas Agus. Karena jangan sampai kemudian ada masyarakat mau memanfaatkan ketidaktahuan warga untuk suatu keuntungan gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu PR buat kita lah. Karena jangan sampai ini LSM jam kesuat dianggapnya sebagai LSM yang hanya untuk kepentingan pribadi, contoh gitu kan. Nah itulah itu ya, yang harus kita buat image yang positif ke masyarakat. Itu jam kesuat adalah independen yang tujuannya adalah mengawal, mengadvokasi pasien sampai mendapatkan hak
sehat haknya, tersebut. hak Iya. sehat. Iya. Wah, kita semakin asik. Kayaknya kita minum dulu nih Oke, Pak Ade. Mas siap. Kalau enggak kita semakin panas ini Pak. Sebelum kita lanjut Pak Ali, Yuk. di depan kita sekarang ada Oh, apa salah itu? satu Produk ya. produk dari warga kita Pak. Hmm. Ini namanya kue brownies kukus Oh. dari Umu Hafiz Cake and Cookies. Oh. Kita boleh cicipi Pak Oh, satu-satu boleh Pak. ya? Boleh dimakan ini? Boleh Pak. Oh, kirain Kita buat- langsung aja. Ya. Ini produk dari UKM warga Gria Sukadami, Eh. yaitu namanya brownies kukus dari Umu Hafiz Cake and Cookies. Oh, ini langsung aja kita yang, coba yang Pak. bikin warga. Warga Gria kita Pak. Sukadami. Warga Gria Sukadami. Oh. Salah satu produk kita Pak. Emang asli ini brownies ini? Asli nih Pak. Oh, kirain Kita langsung ini coba hanya aja Pak. Pajangan aja. Kayak nih. pajangannya di Pajangan kek-kek ya. gitu. Untuk mengetesnya langsung aja. Oh, boleh ya? Langsung aja kita tes Pak. Oke. Monggo Pak. Oke. Kita kasih lihat di kamera biar Baik. ya. Ya, mantap. Guys, ini tes apa ya? Tes Coba, food ya. Brownies Tes apa bukan ini, food. Pak? Ini brownies kukus yang bikinannya siapa? Umu siapa? Umu Umu Hafiz Cake ya? Pak. Iya Pak. Umu Hafiz Cake and Cookies. Umu Hafiz Cake and Coba Cookies. kita rasakan dulu nih. Hmm. Brownies kukusnya seperti apa. Kalau kiranya memang perlu dipublikasikan, perlu dijual layak ya, nanti mudah-mudahan bisa dimaksimalkan Maksimal ya, ya Pak. marketingnya. Bismillah. Bismillah Pak. Dan brownies kukus ini manisnya itu nggak berlebihan, manisnya pas Pak. Sampai ke tenggorokan itu mantep banget ini. Ya, rasanya Karena rasa kayak brownies ini mas. rasanya kayak brownies ya. Jangan Karena dibuat dengan penuh cinta Pak. Oh, iya, iya. Jadi mantep banget ini Pak. Iya. Langsung aja cobain. Gimana Pak? Beneran Beneran brownies kan? memang ada brownies dan kemudian secara keseluruhan insya Allah layaklah dikonsumsi dengan yang sesuai standarnya. Mantap Pak. Ini produk-produk warga yang harus kita dukung selalu Pak. Iya dong. Langsung aja. Saya habisin dulu ya. Tambah boleh Pak? Ya. Wah mantap. Jadi bisa membeli di link deskripsi ya teman-teman ya. Emang nyediain online? Online Oh. sudah tersedia, nanti di link deskripsi. Sebelum kita lanjut, kita minum lagi ya Pak Ari. Iya. Pembicaraan kita kayaknya saya semakin tertarik Pak, karena menyangkut hak sehat dari masyarakat. Hak sehat masyarakat itu kan salah satu hak ya Pak ya. Iya. Salah satu hak yang harus kita dapatkan, yang bisa jadi nggak kita dapatkan karena terbentur ketakutan tadi udah Sehat itu adalah salah satu hak hakikinya manusia. Yang mana memang akan lebih dipatut rasakan adalah sehat. Namun ketika sehat itu harus kita bisa menjaganya. Makanya lebih baik kita bersedia payung sebelum hujan, sedia jaminan kesehatan sebelum kita jatuh sakit. Karena ketika sudah sakit pasti kita akan kesulitan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Karena apalagi kalau kita nggak punya keluarga, akhirnya jadi posisi yang terbengkalai. Makanya seluruh warga semuanya pastikan memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan yang mana terdaftar secara aktif kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Ya, kalau ada yang kurang ngerti pembahasan tata caranya segala macamnya, nanti kita bahas lagi Mas. Nah, ini Pak, kita mulai masuk ke persyaratan-persyaratan di BPJS itu sendiri ya Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak prosedurnya? Misalkan saya orang yang nggak ngerti, saya takut mau ke rumah sakit, takut tiba-tiba mengalami ya jangan sampai lah Pak ya musibah yang harus kita rawat inap. Tapi itu terjadi. Iya. Terus apa yang harus dilakukan? Oke. Dan bagaimana itu Pak? Oke, simpelnya gini. Ketika kita terdaftar peserta ke BPJS Kesehatan itu ada 3 segmen Mas. 3 segmen. Segmen itu adalah kepesertaan. Pesertaan PPU, peserta penerima upah, itu adalah pekerja rata-rata, pekerja formal yang dibiayai oleh pemerintah, yang dibiayai oleh perusahaan. Dengan iuran bulanan 5% dari basic salary-nya pekerja. 4%-nya perusahaan pengusaha yang bayarin, 1%-nya pekerja.
gitu. Nah itu mengcover satu suami dan satu istri. Satu suami satu istri Pak ya. Ya, kalau punya dua suami istri ataupun dua suami itu beda lagi. Beda lagi nanti urusannya Pak. Perbedaan. Yang penting fokusnya adalah satu istri dan satu suami. Satu suami betul Ya. sekali. Dengan 3 anak di dalamnya yang tercover oleh BPJS PPU, Kesehatan, PPU ya, tersebut segmennya. Kemudian lanjut ke PBPU, peserta bukan penerima upah atau biasa kita sebutnya adalah peserta mandiri. Peserta mandiri ya. Mandiri. Itu bagaimana Pak? Itu sama, ada 3 kelas yang dia dapetin, yaitu kelas 1, 2, 3. Kelas 1 dengan iuran bulanan per orangnya adalah 150 satu orang. Kemudian kelas 2 100.000 per satu orang. Kemudian kelas 3-nya 35.000. Tergantung nanti total semua anggota keluarganya di dalam kakak berapa. Kali ini ya. 3 kali ini aja. Itu satu. Itu untuk kepesertaan PBPU. Kemudian yang terakhir adalah kepesertaan segmen PBI APBD, ataupun PBI APBN. Apa itu Pak? PBI adalah peserta bukan iuran, Peserta bukan iuran. penerima bukan iuran, kemudian sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara pusat. Itu Contohnya? artinya gini simpelnya. Untuk yang peserta PBI, APBD maupun APBN itu yang membiayain adalah pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah pusat. Simpelnya gitu. Dan kemudian jangan diasumsikan peserta PBI itu tidak membayar iuran, bukan lah ya Mas. Sebenarnya dia membayar ikut support dalam hal pembiayaan PBI tersebut. Namun memang di pembiayaan atau pembayarannya dia itu melalui wajib pajak atau wajib apa yang menjadi salah satu dana itu masuk ke dalam APBD ataupun APBN-nya negara. Jadi Artinya kita tuh kemudian jangan dianggap ya APBD itu free, gratis gratis enggak. ya. Kita bayar pajak kendaraan masuknya ke APBD. Oh, salah Kita satunya masuk itu ya. pajaknya bangunan, bumi dan bangunan masuknya ke kasnya pemerintah. Artinya itu Sebenarnya tetap bayar ya Pak. kita bayar, ya? maupun Nggak ada gratis ya. caranya bayarnya di sisi lain. Gitu Mas sebenarnya. Maka jangan sampai kemudian peserta PBI ataupun peserta kelas 3 itu jangan minder. Oh, Ya. kalau saya kelas 3 nih nggak Itu, bayar. Pak, Enggak, jangan. Itu Pak yang mungkin saya sering dengar ya Pak ya, sering dengar sendiri tuh kayaknya kelas 3 itu kayak Di takut duluan. jadi di nomor sekian kan ya. Iya. Sebenarnya nggak itu, dan nggak boleh namanya diskriminasikan bahwa peserta kelas 3 itu nggak layak mendapatkan penjaminan. Enggak. Prinsipnya adalah selama kepesertaan BPJS-nya aktif, itulah yang menjadi salah satu harus kewajibannya mendapatkan hak sehatnya itu. Gitu Mas. Makanya ada jam keswat itu Pak ya, untuk Keswat. mengawasi dan mendampingi itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan nanti semakin seiringnya pelayanan BPJS di Indonesia, Semakin baik, pelayanan BPJS kesehatan di Indonesia makin bagus dan makin rapi, makin profesional. Mudah-mudahan kita akan dengan sendirinya relawan Jam Keswat itu akan berkembang dan ikut mengikuti program secara nasional kebijakan itu. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa mengurangi tugas dari Jam Keswat yang ada. Gitu Mas. Yang jadi pertanyaan saya itu gini Pak Ali, jam keswat itu ada di masing-masing kota dan kabupaten di seluruh Indonesia atau masih daerah-daerah tertentu aja atau bagaimana itu Pak? Oke, sorry aku belum Atau tadi ada cabang-cabang? belum menjawab tadi yang Mas Agus tanyakan ya tentang persyaratan gitu Oh ya. iya. Persyaratan ketika peserta PPU itu tinggal laporan ke HRD. Iya. Kalau laporan HRD bahwa saya mendaftarkan keluarga saya, pekerja dan keluarganya menjadi peserta BPJS. Yang dibutuhkan persyaratan adalah KK, KTP. Udah itu aja tuh Mas. Nanti dari pihak HRD-nya akan mendaftarkan sendiri ke langsung RO-nya BPJS di kawasan tersebut. Kalau Untuk yang PBPU mandiri, itu bisa melalui online dengan WhatsApp Pandawa. WhatsApp Pandawa. Bahwa yang itu dikeluarkan oleh secara WhatsApp resmi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, ataupun bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Mobile Aplikasi JKN. Mobile Gitu. JKN Silakan nanti di Play Store Heeh. dicek dan ketik
Mobile JKN itu nanti diinstal dan diikutin prosesnya. Prosesnya. Daftar dulu dengan masukin nik yang bersangkutan, kemudian nama, kemudian nomor HP, bla bla bla, ikutin proses yang ada. Itu nanti dengan sendirinya. Nah, kemudian untuk yang poin 3 tadi Pak, PBI ya, peserta bukan penerima bantuan iuran, itu memang harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa sampai kecamatan. Yang tujuannya adalah nanti dijadiin satu surat keterangan tidak mampu itu dengan KK, KTP, kemudian didaftarkan ke Dinas Kesehatan. Nah, karena banyaknya yang pendaftar itu pengaju dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya di Dinas Kesehatan, itu pelayanan publiknya disentralkan di Lotemat Cikarang sana ya. Utara ya Pak ya. Cikarang Utara, supaya dijadiin satu akumulasi kemudian ditarik dibawa ke Dinas Kesehatan, atau biasanya juga di masing-masing wilayah disentralkan ke puskesmas. Nah, puskesmas dikolektif dulu persyaratan semuanya, ketika sudah banyak baru nanti kemudian dibawa ditarik ke Dinas Kesehatan. Itu sih Mas. Jadi untuk peserta yang non pekerja perusahaan bisa langsung daftar di Mobile JKN. Ya, PPPU ya, bisa Mas. semuanya. Jadi kalau yang udah kerja di PT tinggal hubungi aja RD, pasti udah langsung ya Pak ya. Kalau tidak mampu, jadi tidak harus memiliki surat keterangan surat keterangan tidak mampu dari desa sampai kecamatan. Jadi jangan takut ya Pak ya. Harus ikuti prosedurnya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa kalau peserta mandiri seperti jualan, dagang dan lain-lain, daftar aja di Mobile dan harus punya ya Pak ya. Harus punya. Sedia payung sebelum hujan tadi ya Pak ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya tadi saya jawab pertanyaan tentang apakah kemudian relawan Jamkeswot di masing-masing wilayah ada gitu ya Mas? Iya, betul Pak. Hampir mayoritas relawan Jamkeswot di wilayah Indonesia itu ada. Namun memang belum sepenuhnya sebanyak yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Iya. Karena sentral awalnya terbentuknya relawan Jamkeswot adalah di situ ada serikat pekerjanya atau tidak di wilayah tersebut. Biasanya serikat pekerja terbentuk karena di situ ada perusahaan yang berdiri atau beroperasi di situ. Maka ketika wilayah tersebut ada banyak kawasan, ada kawasan industri maupun pabrik-pabrik, biasanya ada serikat pekerjanya. Nah, itulah menjadi salah satu marketnya. Sumber awal mulanya relawan Jamkeswot ada di situ tuh. Nah, maka tinggal nanti tugas kita sebagai pengembangan relawan, kalau tugas saya di wilayah Jawa Barat memaksimalkan Mas, dan target saya di tahun 2023 ya. Semua wilayah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat memastikan ada kepengurusan DPD Jamkeswot di masing-masing wilayah, memastikan bahwa masyarakat dan warga Jawa Barat memiliki hak sehat dari pengawalan teman-teman Jamkeswot dari BPJS Kesehatan. Gitu Mas, target kita sama-sama. Jadi sebenarnya sudah ada ya masing-masing, terutama yang serikat-serikat pekerja itu ya Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya itu, kalau terjadi kasus seperti ini Pak, misalkan saya sendiri ya, saya memposisikan saya sendiri, saya sakit, kebetulan di rumah sakit mengalami hal-hal yang tidak mendapatkan haknya gitu ya. Tidak mendapatkan haknya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Pak saya ini Pak? Oke, prinsipnya gini, satu yang menjadi kita simpel gampangnya masyarakat yang saya mesti memiliki BPJS Kesehatan nggak sih gitu ya. Ketika kondisi kita sakit dengan kondisi emergensi, emergensi itu adalah kegawat daruratan. Kegawat daruratan yang dimaksud adalah satu kelainan atau rasa yang dirasakan si orang tersebut. Ketika nggak segera dilakukan tindakan medis, maka akan membahayakan nyawa si manusia tersebut. Itu dimasukkan kategori emergensi Mas. Emergensi. Maka bagaimana ketika posisinya kita nggak memiliki BPJS Kesehatan atau belum tahu apakah kita terdaftar peserta BPJS atau enggaknya, masuk saja ke IGD-nya, instalasi gawat daruratnya rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Kemudian masuk dengan informasi ke dokter jaga IGD-nya,
administrasinya kita rapikan dengan kita mengisi form pasien baru dengan penjaminan BPJS kesehatan dulu. Penjaminan BPJS kesehatan dulu. Oke, Pak. Kemudian ketika memang nanti kita dicek sistem edabunya ternyata kita belum terdaftar, kita dikasih waktu 3 kali 24 jam Mas Agus. Kita dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus kepesertaan aktif BPJS kesehatannya. Yang ngasih waktu itu dari rumah sakitnya sih. Ini ketentuan BPJS, Mas. Oh, ketentuan BPJS. Nah, maka 3 kali 24 jam kita mengupayakan itu tuh supaya mendapatkan penjaminan dan aktif. Apabila selama 3 kali 24 jam kita belum bisa menunjukkan keaktifan BPJS, maka kita jatuhnya pasien umum nih, Mas. Pasien umum dan bayar ya, Pak. Bayar pribadi. Itulah yang menjadi kayak semacam kita nih kejar-kejaran kan. Tadi saya bilang tadi, ketika kita sakit ternyata kita belum memiliki penjaminan, itu akhir konsekuensinya kita harus mondar-mandir urus sana sini dan segala macamnya mengejar jadi peserta tadi ya. Apalagi kalau posisi kita sakit kan nggak mungkin Mas ya. Mungkin, Pak. Endingnya adalah lagi-lagi nanti teman-teman relawan Jamku SWOT ikut bantu soal kepengurusannya dan masyarakat mungkin RT RW-nya bisa jadi juga akan dilibatkan dengan itu. Artinya gini, ketika sakit kita rasakan dan nggak memiliki penjaminan kesehatan, akhirnya kemudian banyak orang yang kita libatkan mau nggak mau untuk bagaimana bisa memaksimalkan mendapatkan layanan keaktifan BPJS. Itu Mas akhirnya, Mas. Jadi kalau bahasanya mah akhirnya banyak ngerepotin orang. Ngerepotin orang, saya mau bilang itu tadi, Pak. Iya. Ngerepotin orang. Jadi untuk mengurangi itu ya jadilah peserta dulu ya. Aktif dulu. Jadi peserta dulu, aktif dulu ya. Iya. Nah, Pak Ali kan sudah ikut menjadi Jamkes SWOT ini dari tahun berapa itu, Pak? 2014 sampai sekarang aktif 2023 ya. Ini ya, Pak ya. Pasti banyak hal yang dialami ya, Pak Ali ya. Itu suka dukanya itu apa, Pak Ali yang? Ya, Insya Allah kita ini Mas jalaninya dengan penuh nothing tulus aja gitu loh, mengalir aja proses ini berjalan. Nah kemudian yang menjadi persoalan kita sebenarnya kalau ditanya dukanya mah, kalau saya gini, sukanya tuh gini, ketika kita suka itu adalah berhasil mengadvokasi pasien, yang mendapatkan hak pelayanan yang bagus dan sehat, itu udah luar biasa kepuasan tuh Mas. Karena prinsip kita tuh kadang kepuasan kita nggak ada hitung secara materi kan, bagaimana orang sudah cukup ngucapin terima kasih aja udah kita sudah senang kan gitu ya. Dan kemudian banyak hal lagi yang kita nih ikut andil dalam hal pelayanan BPJS kesehatan di masyarakat tuh, masyarakat jadi lebih tahu, kemudian lebih proaktif, lebih kemudian hati-hati menjaga kesehatannya. Itu juga kita senang juga. Senang ya, kepuasan pribadi jadinya ya. Artinya kita tuh yang kita omongin, yang kita lakukan, mereka tuh TikToknya dapat gitu loh Mas. TikToknya dapat. Jadi feedbacknya dapat. Kalau dukanya tuh lebih kepada waktu ya, pasti keluarga pasti kurang banget, dan komplain sama keluarga di sana sini juga udah pasti. Tapi ya udah menjadi kita ikrarkan diri kita nih untuk menjadi relawan Jamkes SWOT itu akhirnya ya natural aja gitu, karena prinsip kita sederhana kok, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu ya Mas ya. Jangan sampai usia kita dengan berakhir tanpa ada manfaat buat lingkungan. Gitu sih Mas. Mantap, Pak. Iya. Makanya kita maksimalkan apa yang kita bisa lakukan dari sisi ini Mas. Karena kita prinsipnya nggak bisa berbuat baik hal yang lain selain ini gitu maksud saya Mas. Yang bisa dilakukan ini ya Pak ya. Yang kita bisa lakukan ini ya kita maksimalkan itu. Itu sih Mas, lebih pada suka dan dukanya. Apa yang menjadi harapan Pak Ali saat Bapak menjadi relawan ini? Harapan kedepannya itu seperti apa? Kedepannya sih lebih kepada masyarakat peduli terhadap kesehatannya, peduli kepada sedia payung sebelum hujan tadi itu, sedia penjaminan sebelum sakit. Itulah yang menjadi salah satu harapan. Dan jangan sampai kemudian memastikan masing-masing masyarakat dan warga ini dipastikan memiliki coveran kesehatan semuanya, jaminan kesehatan semuanya, sehingga ketika semua berjalan dengan baik, jaminan kesehatan itu kan kita timbangkan kadang-kadang gini loh Mas, kita tuh suatu sakit itu kadang-kadang nggak kita harapin gitu ya, tapi kemudian ketika sudah sakit itu sudah kita bingung tuh
kita mau ngapain gitu ya. Makanya tapi ketika udah posisinya nggak sakit, ya udah dianggap kayak nggak perlu, penting nggak penting kan gitu ya jaminan. Tapi saat kita sakit, nah inilah yang menjadi persoalan kita kemudian akhirnya lari di sana sini dan kemudian bingung di sana sini. Maka lebih kepada harapannya masyarakat peduli terhadap kesehatannya, peduli terhadap preventif sebelum sakitnya, dan jaga kesehatan dan jaga olahraga dengan baik. Itu sih masyarakatnya, peduli terhadap kesehatannya masing-masing. Sebenarnya tadi kita juga itu Pak mau menghadirkan salah satu warga yang sudah merasakan sendiri Pak manfaat dari jam kesebut itu sendiri Pak. Tapi kayaknya berhalangan hadir ya, berhalangan hadir. Atau mungkin ada istrinya. Monggo Bu, boleh hadir di sini Bu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh kesaksian atau sharing-sharing. Ya, skip ya. Jadi tadi sebenarnya kita emang ada mengundang hadir salah satu yang mungkin nggak mungkin sih sudah merasakan sekali manfaat dari jam kesebut. Mungkin Bapak ingat juga mungkin dengan Bapak ini namanya Pak Wawan dari perumahan Gria Sukadami juga dari Kang Jambu, dan benar-benar merasakan keberadaan jam kesebut itu sendiri Pak. Bapak ingat itu dengan Pak Wawan itu Pak? Aku kadang-kadang suka gini Mas, karena banyak yang kita bantu support, kita suka lupa sih. Next kita hadirkan ya Pak ya. Jadi biar dia bisa menceritakan sendiri bagaimana jam kesebut itu benar-benar berfungsi dan benar-benar menjadi berkah ya, menjadi fasilitator yang mendapatkan, masyarakat bisa mendapatkan hak itu sendiri, hak kesehatan itu sendiri. Tapi sayangnya belum bisa hadir teman-teman, jadi kita next kita bisa hadirkan beberapa teman-teman yang sudah merasakan jam kesebut itu sendiri. Jadi kesimpulannya, sedia payung sebelum hujan. Benar Pak ya? Sedia penjaminan kesehatan sebelum jatuh sakit. Sedia jaminan kesehatan sebelum jatuh sakit. Dengan BPJS Kesehatan. Dengan BPJS Kesehatan tentunya. Tetap yang utama BPJS Kesehatan Pak. Gini, karena kalau saya lihat ada ya jaminan kesehatan selain BPJS Kesehatan, yaitu asuransi ataupun hal-hal lain gitu. Tapi namun secara kemampuan iurannya, saya pikir akan lebih gampang kita dapetinnya dan nggak terlalu mahal untuk dapetinnya adalah di BPJS Kesehatan. Dan lagi-lagi ini adalah programnya pemerintah loh ya. Programnya pemerintah yang mau nggak mau kita harus jalanin tuh Mas. Nggak mau. Karena ini produk pemerintah. Dan sebenarnya produk pemerintah ini dari undang-undang itu sudah disahkan dari tahun 2004 ya. 2004 dengan nama jaminannya itu Sistem Jaminan Sosial Nasional tadi itu. Begitu. Sistem Jaminan Nasional ya. Jadi Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Kesimpulannya yaitu buat teman-teman yang belum mendaftar jadi peserta, ayo mendaftar terlebih dahulu biar kerjanya teman-teman dari jam kesebut bisa lebih ringan ya Pak ya, lebih ringan dan lebih maksimal ya Pak ya untuk mengawal dari kesehatan itu sendiri teman-teman. Oke, satu lagi Mas Agus perlu kami sampaikan ini supaya menjadi salah satu edukasi ke masyarakat perihal tentang BPJS Kesehatan. Banyak akhir-akhir ini kita temukan di masyarakat kepesertaan atau segmen PBI APBN yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Dinonaktifkan. Ini sesuai dengan Kemensos nomor berapa saya lupa. Namun Kemensos ini tujuannya adalah supaya pemerintah kabupaten dan kota kemudian mendorong kepesertaan PBI APBN yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat kemudian didaftarkan ulang melalui APBD kota atau kabupaten wilayah tersebut, karena menjadi salah satu pembebanan yang cukup besar kepada pemerintah pusat terhadap pengkapuran BPJS Kesehatan PBI APBN. Nah, bagaimana hal itu ketika terjadi di masyarakat? Maka salah satunya adalah kita berkomunikasi dengan pihak dinas sosial di kota kabupaten wilayah tersebut. Kemudian ketika dicek di data DTKS-nya dinas sosial, data DTKS itu apa sih? Data terpadu kesejahteraan sosial. Yang mana yang memiliki data itu adalah dinas sosial. Nah, kemudian dicek di NIK address, dicek apakah kemudian data tersebut atau NIK tersebut masuk ke dalam data TKS. Ketika dinonaktifkan, statusnya nonaktif Mas, kemudian dicek di data TKS-nya ternyata itu ada, maka ada namanya bahasa reaktif
Reaktif, diaktifkan ulang. PBI APBN dengan kemudian pindah menjadi PBI APBD dengan nanti di anggarannya dari pemerintah kabupaten atau kota wilayah tersebut. Kalaupun tidak masuk dalam data DTKS, maka yang bersangkutan harus mengajukan ulang ke dinas sosial melalui PSM, pegawai sosial masyarakat, dengan mencantumkan lagi-lagi tadi Mas, surat keterangan tidak mampu dari desa sampai kecamatan. Itu prosesnya akan lama Mas, nunggu masa tunggunya juga akan lama, karena setelah diajukan ke PSM ke dinas sosial akan mengajukan ke Kemensos yang punya kewenangan dan meng-ACC tidaknya itu adalah Kementerian Sosial. Makanya itu akan menjadi persoalan di masyarakat ketika masyarakat yang tidak tahu. Ketika masyarakat yang tidak tahu, maka upayanya bagaimana? Daftarkan dulu menjadi peserta mandiri kelas 3, ambil proses pengajuan ke PBI APBD lewat Dinsos. Itulah menjadi kemudian harapannya masih ada cadangan untuk mengcoveran jaminan kesehatan. Itu satu. Kemudian ini akhir-akhir ini juga banyak sedang digalakkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, bahwa tanggung jawabnya BPJS Kesehatan itu bukan lagi ke pemerintah pusat, namun ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini khawatirnya adalah ketika hal itu dilakukan, maka ini banyak yang disebut adalah Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Yang awalnya tanggung jawab BPJS-nya ke Presiden, sekarang tanggung jawabnya BPJS ke Kementerian Kesehatan. Menurut saya sepengalaman saya, hal ini menjadi potensinya intervensinya pihak tertentu terhadap Kementerian Kesehatan. Contoh pihak pengusaha atau pihak-pihak lain yang punya kepentingan untuk bagaimana mengintervensi BPJS Kesehatan ini bisa dimonopoli. Nah, harapannya adalah dengan Omnibus Law Kesehatan itu tidak diberlakukan, supaya BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab kepada Presiden kembali dan tidak kembali kepada Kementerian Kesehatan. Kemudian yang sistem penerapan kamar inap standar itu juga menjadi persoalan Mas. Bagaimana kelas yang jadi korbannya adalah nantinya peserta kelas 3 maupun PBI, APBD maupun APBN tersebut. Maka bagaimana kita berjuang bersama-sama kepada pemerintah supaya penerapan Undang-Undang Omnibus Law tidak diterapkan di BPJS Kesehatan ini. Itu sih pesan dari saya Mas, dan pastinya warga Bapak Ibu semuanya yang saat ini belum memiliki penjaminan kesehatan, tolong pastikan memiliki penjaminan kesehatan dan bisa berkoordinasi dengan puskesmas dan pihak-pihak tertentu untuk bagaimana mengupayakan kita memiliki penjaminan kesehatan. Ya, itu aja dari saya Mas. Terima kasih banyak undangannya, mudah-mudahan bermanfaat Mas. Mas Agus untuk TV GSD juga sama-sama makin sukses dan makin banyak jaya terus. Ya, itu aja dari saya. Salam Mas. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ali yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kepada sponsor kita ada Irsyad Galeri Kayu. Jadi buat sahabat semuanya yang nonton podcast pada malam hari ini yang pengen pesan produk seputar kayu, perak-perik kayu, ada jam dinding, juga ada bingkai foto seperti ini, souvenir dan lain-lain. Termasuk ini juga Mas, bukan? Termasuk ini juga Pak. Ini termasuk juga salah satu produk dari Irsyad Galeri Kayu. Meja ini juga. Jadi lebih kayak souvenir Pak. Hal-hal yang unik ada di sini. Bisa langsung hubungi di link deskripsi. Nomor teleponnya dicantumkan juga seperti ini. Dan juga buat sahabat GSD 17 TV yang mau ngadain event atau butuh kue atau suguhan langsung aja, hubungin aja langsung Umu Hafiz Cake and Cookies. Ada juga di link deskripsi, nanti kita cantumkan teman-teman semuanya. Karena Umu Hafiz Cake juga menyediakan berbagai macam varian seperti brownies kukus, rainbow, cake, bolu, kue kering dan lain-lain. Langsung hubungin di link deskripsi. Dan terima kasih buat sahabat GSD 17 TV yang sudah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau dirasa ini bermanfaat, langsung aja share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ali Mansur yang sudah menyempatkan waktunya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, karena kita akan kupas tuntas, kita akan belajar lebih pintar di podcast UMKM. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi, dan terima kasih Pak Ali. Mas.